Oke, selamat malam teman-teman. Balik lagi sama gua Taufik dari Cuans. Kita malam ini akan ngobrol-ngobrol. Spesial banget nih dari teman-teman dropstreet.id, Dropstreet Community. Nanti kita akan ngobrolin tentang, kan lagi rame nih tentang robot trading. Terus habis itu yang lagi rame di berita lah ya. Terus kita akan bahas tuntas sama teman-teman Dropstreet mengenai robot trading. Terus gimana sih untuk trader ini menanggapi dengan adanya robot trading ini, lalu ya kita akan coba cari tahu gimana robot trading ini bisa bekerja, kenapa kok orang malah makin banyak ikut gitu, terus apakah ini masih ada hype-nya juga gitu, dan seru banget tadi akan ngajak teman-teman Dob Street untuk masuk. Gua undang dulu sebentar. Dob. Sebentar, gua akan coba chat di WhatsApp. Oke, teman-teman yang sudah join, thank you banget udah meluangkan waktunya untuk join dengan kita. Dan oh ini dia sudah ada save. Alright, masih ada robot trading nggak Pak? Tuh. Jadi kita akan bahas bareng lah dengan teman-teman Dog Trade. Malam ini kita akan kedatangan tamu, namanya Mas Ayub. Ini, halo malam Mas Ayub. Halo, malam, Pak Taufik. Oke, Iya, malam. malam-malam. Ini suaranya Telat dengar ya? ya, jelas ya. Dengar, Enggak, dengar, pas, dengar. pas banget, pas banget. Pas Tadi banget lagi ya. opening bentar, terus ya nyapa teman-teman di sini. Uh, Kita juga baru setup Oke. juga, jadi pas lah, pas on time. Sebentar, kameranya kurang. Oke, gimana kabar Mas Ayub? Gimana tradingan ini? Ya, masih, ya puji Tuhan masih aktif sih trading. Tapi kebanyakan memang di forex, di saham juga, kemudian juga di kripto juga ada tiga lah gitu. Ada tiga bareng teman-teman dari Dobb Tapi Street juga. masih, berarti banyak market yang dilihat ya, jadi nggak cuma saham ya. Maksudnya teman-teman sini kan mungkin familiarnya yang paling gampang kebayangkan karena saham kan berupa perusahaan ya, aset ya gitu. Betul. Kalau teman-teman Dob Street, Mas Aib dan timnya marketnya macam-macam ya untuk yang dilihat ya. Ya, marketnya sih kebetulan ya tiga itu sih. Market di forex, di saham, kemudian juga di kripto. Jadi itu untuk diversifikasi kita aja sih gitu. Jadi kalau misalnya ada peluang di saham, kita kita trading di saham, kemudian kita ada peluang di forex juga, kita trading di forex, di kripto juga, di futures, di spot gitu-gitu juga kita tetap trading gitu. Oke. Ya ini teman-teman udah mulai banyak masuk juga. Mungkin gue akan kenalan dulu. Nama gue Taufik dari Cuan. Di sini Cuan sebagai startup company yang bergerak di social investing. Jadi nanti harapannya juga bisa membantu teman-teman yang mau belajar tentang investing maupun trading di semua market di dalam aplikasi ini gitu. Mungkin juga dari teman-teman Cuan yang datang di sini bisa dikenal dulu Mas dari Dropstreet ini mainnya di market apa aja, sekilas aja nanti biar teman-teman tahu Top Street. Oke, thank you Mas Topik. Oh ya, teman-teman bagi yang mungkin nonton, perkenalkan saya Ayub dari dopstreet.id. Dopstreet ini adalah platform edukasi. Marketnya yang kita belajar adalah tiga market, yaitu di forex, di saham, kemudian juga di kripto. Gitu. Mungkin bisa sambil follow juga ya, sambil follow Betul juga ya, betul. Instagram kita ya. Jadi jangan lupa ini saya kasih ngasih giveaway teman-teman buat yang nonton ini. Jadi gampang banget giveaway-nya dari Cuan. Tinggal lihat ada di pin message itu screenshot live event ini, post di IG story teman-teman, lalu mention IG-nya John Cuan sama IG-nya Doctrine. Ada di situ alamatnya, jadi jangan sampai salah. Lalu tulis caption kreatif mungkin. Nanti kita besok pagi akan pilih 2 orang pemenang yang akan dapat giveaway berupa buku dari Cuan. Oke, Yes. Mas ini kita ngomongin tentang yang lagi rame banget nih Mas gitu. Jadi mungkin kan sebulan Betul. terakhir berita banyak banget kita ngomongin yang
digadang-gadang robot trading gitu. Mungkin dari pengetahuan, karena kan saya lihat dari berita lah ya, robot trading ini sangat relate dengan afiliator. Saya pun juga baru baru memahami dengan yang ada dalam berita seperti itu gitu. Tapi Hmm. dari sisi trader profesional itu sebenarnya robot trading ini sebenarnya ada nggak sih mas? Maksudnya apakah memang dipakai gitu? Atau mungkin back to basic lagi, apa maksudnya? Apakah memang ada trader yang berupa robot yang melakukan buy and sell gitu? Hmm. Oke. Nah, sebenarnya terkait dengan fenomena-fenomena belakangan ini tentang robot trading ya. Kalau bicara tentang robot trading itu bisa profit atau enggak, itu sebenarnya ada profit dan sudah lama ada robot yang eh, membuat kita bisa trading gitu kan. Nah, Ya, cuman yang di sini yang menjadi salah kaprah itu adalah eh, robot itu dipakai untuk ponzi atau scam yang belakangan ini terjadi gitu kan. Dan padahal sebenarnya robot itu, sebenarnya kita bicara robot dulu, itu kan berfungsi sebagai untuk mengeliminasi emosi kita atau mengeliminasi waktu kita ketika kita nggak bisa punya banyak waktu untuk trading, tapi kita bisa trading. Nah, notnya itu, tapi kita bisa trading dan kita mungkin udah berpengalaman trading, kita punya metode, kita punya rules dan lain sebagainya. Nah, tapi dijadikan robot, oke. dijadikan robot dan uh, robot itu trading dengan mandiri gitu kan. Nah, cuman kalau fenomena di yang sekarang ini biasanya nggak tahu ya, mungkin 6 dari 10 orang di sekitar saya itu sempat nanyain tentang hal ini, tentang tentang tahu robot ini nggak, tahu robot ini nggak, ini tuh robot forex gitu kan, ini tuh bisa kasih profit 1% sehari, bayangin 1 bulan sekian gitu kan, 1 tahun berapa gitu kan. Nah, itu udah. Dan biasanya robot-robot itu, kalau biasanya orang-orang yang udah lama trading itu agak sedikit cari tahu lebih dalam dan kurang tertarik ya, tentunya kurang tertarik untuk pakai robot-robot kayak gini. Dan kasihannya adalah ya orang-orang yang belum pernah trading sebelumnya, belum pernah trading, terus nggak tahu trading, skema trading forex seperti apa, nggak tahu, pokoknya eh, mereka pengen ikut dan join dan cuan gitu dan cuan, Iya, nggak usah nggak usah mikirin tentang analisa, nggak usah mikirin tentang ini itu, yang penting deposit aja udah cepet gitu. betul. Eh, apa jadi robot ini sebenarnya bisa dibuat kemudian dikasih apa kayak semacam dikasih rules gitu untuk kapan dia Yes, harus betul. buy atau sell sehingga ada Hmm. gain profit. Ya, sebenarnya robot itu ada kok. Saya beberapa tahu juga penyedia jasa untuk kita seorang trader yang ingin membuat robot itu, dan pakai metode kita yang biasa kita Hmm, pakai itu, pakai. kita jadiin ke robot itu, dan kita tempelkan ke dalam akun trading kita gitu. Trading. Gitu. Kalau kalau Nah, misalkan mungkin itu mungkin kalau misalkan bisa dibuat, kenapa kita nggak pakai itu aja mas ya? Maksudnya kalau memang ini possible dibuat, kenapa hmm, masih ada trader konvensional yang masih, kalau misalkan kita ngomong trading, berarti kan nanti hmm, akan mengarah ke chart maupun kalau di saham hmm, mungkin ada kayak broker summary, kita akan melihat seperti itu dan hmm. trading sentimennya apa yang bergerak. Cuman kalau misalkan robot aja bisa melakukan seperti itu, kenapa kita mesti susah-susah untuk ke sana gitu? Maksudnya kenapa nggak pakai itu aja gitu kalau misalkan itu sudah dibuat? Oke, jadi sebenarnya Apa ada yang salah sebenarnya gitu saya mas? oh, enggak. Bener juga sih, kenapa orang Hmm. kenapa nggak harus pakai robot aja ya? Tapi yang benar itu, ya balik lagi, kita Hmm. sudah trading lama itu kan punya metode. Nah, itu sebenarnya kan robot itu kan adalah metode yang dijadiin robot gitu kan. Metode Ya, kita saat style kita trading dijadiin robot gitu kan. ya, Nah, mungkin dari teman-teman juga, teman-teman Dob udah punya style, udah punya metode,
dan pengen dijadiin robot. Nah, jadi robot ditempel ke dalam akun trading kita, Hmm. baru dia trading sendiri gitu kan. Saya seperti itu Hmm. bisa gitu kan. Cuman yang di sini adalah berbeda gitu kan, berbeda yang robot-robot yang kita tahu lah yang muncul-muncul di berita itu kan. Ini berita. Iya, hampir triliunan rupiah, hampir 50 triliun gitu. Satu robot aja bisa hampir makan 5 triliun gitu kan. Itu yang duit yang sangat luar biasa besar juga Tapi gitu kan. itu sebelum sebelum sana ya. Oke, jadi kalau misalkan robot itu sudah dibuat, sekarang kalau dari market sendiri, tadi kan Mas Ayub dari Dropstreet juga Hmm. menyampaikan bahwa teman-teman komunitasnya Dropstreet mainnya di segala market ya. Ada nggak cuma saham, tapi Hmm. juga ada di crypto maupun di forex. Robot ini bisa di Hmm. semua market juga, Mas? Atau kayak gimana, Mas? Oh, enggak, kalau robot ini yang mungkin kalau di saham itu ada nggak tahu ya, ada sekuritas, ada beberapa penyedia robot yang tapi kan robotnya adalah set untuk SLTP, artinya bukan Oh, bukan iya, automatic iya. tradingnya kan, tapi Hmm. dia sebagai eh, memerintah untuk taruh SLTP kita kan dan lain Hmm. sebagainya gitu kan. Nah mungkin di sini Betul, adalah betul. robot yang cenderungnya di dalam di forex sih gitu. Dan di kripto Hmm. pun juga sebenarnya juga ada kan gitu. Kita bisa. Oke, oke, oke. Oke, jadi robot yang tadi dimaksud kita ini kebanyakan dia di marketnya forex dan maupun market Forex sih. kripto ya gitu. Karena mungkin kalau misalkan saham dia ini kali ya masih dalam sekuritas dan sekuritas juga belum masih mengharuskan kita sebagai nasabah harus klik buy and sell ya untuk membeli Yes. dan menjual aset gitu. Hmm. Oke, Hmm. oke. Nah, kalau eh, case yang tadi, misalkan case yang lagi ramai nih, akhirnya juga memakan korban, terus kemudian rugi secara material gitu, itu yang salah di mana ya Mas? Maksudnya kan tadi robot dia kita sudah set di mana dia bisa buy and sell-nya sehingga ada gain, bisa profit gitu. Terus kalau itu memang secara long term-nya bisa bisa profit, lalu apa yang salah dari yang sudah terjadi di bulan lalu ini? Oke. Yang salah adalah kurangnya pengetahuan sih sebenarnya, yang salah adalah gitu. Karena Yang kayak nggak tahu gimana? ya, Yang kayak gimana? kurangnya pengetahuan. Jadi sebenarnya biasanya yang ngikut-ngikut itu tentang robot-robot trading trading itu, yang ngikut-ngikut itu adalah orang yang biasanya belum pernah sama sekali trading, terus Hmm, kemudian uh, ditawarin dengan cara member get member gitu, terus kemudian oke. narasinya adalah kalau narasinya adalah kamu nggak usah belajar trading, Hmm. kamu pakai robot ini aja udah bisa trading saat satu hari menghasilkan 1%. Oke, kayak itu narasi yang dibuat ya, biar biar Itu tergoda, biar dia join gitu ya. biar tergoda gitu kan. Dan kalau semakin besar deposit kita, akan semakin besar juga profit kita gitu kan. Hmm. Padahal nggak, padahal kita tahu ya bahwa kita trading di forex itu kan kita nggak trading langsung ke dalam marketnya kan. Kita nggak masuk Betul, langsung betul. ke dalam bid offer si marketnya itu kan. Hmm. Gitu, beda dengan saham kan gitu kan. Nah makanya ada uh, robot-robot itu diciptakan untuk mengambil duit kita gitu. Makanya mereka menargetkan satu hari 1%, kemudian member get member seperti itu. Benar. Ini mungkin mewakili teman-teman yang juga nggak tahu juga ya. Jadi eh, mungkin kita sedikit flashback lagi memahami bedanya Hmm. market yang ada di forex sama market yang ada di saham. Ketika di Hmm. saham ini kan punya jam buka sama jam tutup lah ya, open open market sama closing market. Dan kita ketika mau bid dan offernya itu ketika mau menawar sama meminta harga itu kan ada di dalam pasarnya dalam market tadi. Ya. Kalau misalkan hari forex itu dia seperti apa Mas? Yang kita beli apa sih sebenarnya? Atau yang kita jual itu apa? Jadi yang kita kita perdagangkan itu adalah sebenarnya kontraknya, nilai kontraknya.
Hmm. kita nggak memiliki barangnya secara langsung, beda dengan saham dengan kepemilikan Ya, gitu kan, atau di crypto spot gitu kan adalah kepemilikan. Cuman kalau di kepemilikan aset ya. forex ya betul itu, inilah ada nilai kontraknya gitu kan, yang kita perdagangkan adalah nilai si kontraknya Hmm. seperti itu. Jadi skemanya itu jauh jauh banget dengan Hmm. berbeda banget dengan di saham gitu. Oke, dan di kontrak tersebut itu eh, kaitannya dengan robot tadi ini maksudnya dari skema itu yang paling memungkinkan adalah yang dengan Forex kalau misalkan kamu pakai robot. Ya memungkinkan paling di forex, karena sebenarnya si broker ini kan agak bisa untuk dia tuh create candle sendiri yang agak beda-beda gitu kan, dengan kalau di saham kan kita nggak bisa, bener dong. Di Iya, sekuritas A, sekuritas B, sekuritas C semuanya bersama gitu kan. Cuma kalau iya. biasanya di forex, di broker itu beda, kadang tuh beda-beda gitu kan. Yang satu udah Hmm. doji, yang satu belum gitu kan, yang satu Hmm, hmm. beda-beda. Nah, sebenarnya itu yang bisa dimanfaatkan oleh beberapa robot-robot itu, dia create 1%. Jadi dia bikin profit 1% satu hari untuk mendapatkan itu tuh, bisa mereka bikin sendiri sehingga dibikin profit. Jadi yang membuat profit itu adalah si brokernya ini, si robot-robotnya ini gitu. Dan Hmm. kemudian ciri kedua itu robotnya itu nggak bisa dipakai ke broker lain. Jadi misalnya Oh, oke, kita oke, pakai oke. broker A, nggak bisa tuh ditempel ke dalam broker lain gitu kan, khusus eksklusif banget sifatnya. Hmm. Dan beda kalau kita tadi ya, kita create robot sendiri, dan benar-benar itu robot yang benar itu kita bisa tempel ke broker manapun gitu. Oke, oke. Tadi menarik jadi mau 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 nyambungin ke kenapa bisa bikin rugi gitu. Apa yang bisa bikin rugi? Eh, jadi yang tadi kan Hmm. harganya dibuat sama sama broker sendiri gitu ya. Hmm. Maksudnya apa nggak ada underlying harga yang kita jadikan sebagai referensi gitu untuk market forex misalkan? Nggak ada, berbeda banget dengan saham. Jadi Tiap-tiap broker A sama broker B bisa beda gitu. Mungkin hampir nggak beda banyak ya, uh, tapi ya. nggak beda banyak. Jadi bedanya itu bisa 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 tipis banget gitu, bisa kecil banget gitu. Makanya itu yang bisa dimanfaatkan jadi 1% gitu kan. Kenapa nggak 5% gitu gitu kan? Kenapa Iya. cuma cuma 1%? Logisnya kan seperti itu. Logisnya seperti itu. Kenapa cuma 1% aja gitu kan? Padahal bisa Gitu. dibuat sendiri gitu. Padahal kalau kita bisa buat sendiri ya, anggap aja satu R itu satu reward kita atau satu R kita. Kalau kita Oke. buat sendiri, oh saya pengen robotnya ini dapat 5 R atau 5% gitu kan, bisa Oh, gitu. oke. Se semau kita gitu kan. Gitu. Jadi Oke. itu Eh, apa? Hmm. buat yang kemarin kan beberapa itu yang saya tahu case yang lagi rame itu yang bikin merugikan orang itu kan sebenarnya marketnya beda lagi ya. Dia marketnya di binary option. Tapi untuk Hmm. yang tadi market forex itu pun juga sebenarnya apakah bisa punya resiko sampai bikin rugi juga, Mas? Maksudnya ini sebelum ngomong ke binary option ya, tapi ngomongin ke trading yang Ruginya. benar di forex gitu tapi pakai robot gitu. Hmm. Trading yang benar di forex tapi pakai robot gitu ya. Pakai robot itu apakah tetap bisa bikin ada resiko untuk mengalami kerugian juga? Oh, Kan tetap, yang tetap. rame yang Ya. rame ini kan beritanya kan berita-berita tentang binary option kan. Jadi Hmm. sehingga ketika ketika kalah duitnya lossnya memang hilang. Jadi duit entry-nya hilang bukan kayak stop loss atau yang apa namanya floating loss gitu. Hmm. Floating loss kan mungkin bisa balik lagi tapi kan kalau loss ya udah hilang aja kena margin call. Kalau Hmm. yang di market forex ini ketika pakai robot ada kemungkinan dia bisa bisa rugi kan? Atau mungkin uangnya Bisa diambil gitu. banget. Berarti kalau dia uangnya Ini diambil kita itu, ya hmm, bisa banget. Tapi kita bicara tentang, kalau yang kali ini robot yang benar gitu ya, yang
Ya, ya. pribadi tradernya itu misalnya create sendiri gitu ya, ciptakan sendiri gitu ya, tetap bisa loss karena ya sama aja ketika kita trading kita sehari-hari gitu, trading style kita hari-hari kan kita pernah ngalamin loss juga kan, gitu kan. Hmm. Oh misalnya robot yang kita ciptakan pakai kena Fibo sekian gitu kan, ada divergence atau ada apa, barulah tempelin ke market apa misalnya di gold atau apapun itu. Nah, tinggal tuh robot yang menjalankan itu sendiri. Kalau misalnya ada loss, ya loss seperti biasa kita trading gitu kan. Oh, loss-nya loss stop loss. Oke, oke, oke. Loss stop Oke, loss oke. sama seperti kita trading biasa. Nah, kalau yang kasus yang lagi rame itu loss-nya kenapa? Maksudnya yang bikin rame sehingga hilang bisa dengan jumlah yang banyak miliaran atau mungkin triliunan itu case-nya case loss juga seperti itu atau hal yang lain lagi, Mas? Sebenarnya kalau yang uh, Yang lagi rame lah, yang lagi sekarang rame. ya, yang Ah, lagi rame itu ya, lossnya itu nggak bisa di WD, nggak bisa di withdraw, nggak bisa di withdraw. Oke. nggak bisa di withdraw gitu, nggak bisa di withdraw, terus mungkin lossnya juga tiba-tiba hilang, habis Hmm. saldonya habis. Terus mungkin kalau kan piramida Ponzi ya, skema scam gitu, yang orang-orang di Ya. bawahnya akan menjadi korbannya itu. Ya mungkin orang-orang yang udah daftar pertama mungkin akan sempat ngalamin profit gitu kan, gitu. Tapi tetap aja ujung-ujungnya hampir kebanyakan sih loss, nggak bisa di WD, dan di withdraw tuh sangat amat susah sekali ya. Sampai sekarang mungkin ada banyak orang yang masih nyangkut uangnya di sana gitu. Oke. Eh, Berarti apa ya namanya? Kalau misalkan kayak gitu, salah di robotnya apa salah di brokernya berarti, Mas? Maksudnya robotnya akan mempengaruhi hal seperti itu juga nggak? Untuk yang bikin Nah, salah entry misalkan, terus nggak take profit, apa nggak stop loss. kalau oke, kalau salahnya sih salah di oknumnya sih sebenarnya, bukan robot, bukan tradingnya sih gitu. Jadi ini yang jadi korban itu salah satunya adalah robot dan trading gitu kan. Ah, Jadi sekarang yang salah itu ada oknumnya. Padahal sebenarnya kayaknya itu tahu, oknumnya itu tahu kalau akan merugikan banyak orang tuh tahu gitu kan. Nah terus kedua, trading itu citranya jadi buruk benar. Ketika iya orang ya, baru bener sih. pertama kali pengen belajar trading gitu kan, wah trading ntar nipu, ntar seperti ini. Jadi udah ada tembok duluan sehingga mereka nggak ada ketertarikan untuk belajar gitu. Dan kedua, Misalkan, yang ketiga adalah robotnya mm, gitu. Jadi kesannya trading pakai robot itu adalah ntar ujung-ujungnya penipuan juga gitu kan, scam juga nih, scam juga. betul. Eh, Pernah juga Mas, itu kayak case-nya ada agak-agak lama sih, mungkin tahun lalu juga lah. Hmm. Itu di market, saya kurang ingat, mungkin kalau saya salah mungkin tolong dikoreksi. Mungkin Hmm. marketnya kalau nggak market gold atau nggak market forex, dia yang chartnya yang kayaknya dia lagi pasang Oke, short ya. Jadi chartnya turun, terus tiba-tiba dia kayak oke. lompat banget gitu. Pernah juga kan kayak tahun Oh lalu iya, atau iya. kapan lah kira-kira. Nah itu salah Ya di itu. mana sebenarnya? Jadi akhirnya orang jadi kena margin call semua gitu. Oh betul betul margin call masal. Iya ya. Ingat banget itu belum lama juga kok, beberapa bulan terakhir. Belum lama, Gitu mungkin belum akhir lama, tahun betul, itu. betul, Iya betul. belum lama. Iya, Ya iya, belum betul. lama. Itu broker penyedia signal. Jadi signal itu biasanya yang dikasih signalnya jam sekian, eh, dapat signal misalnya di gold gitu ya, beli di harga sekian, jam sekian, ada jamnya loh, ada jamnya itu kan. Dan Oke, signalnya itu oke, win rate-nya 100%. Jadi selalu profit di jam oke. sekian, TP sekian, gitu-gitu. Dan akhirnya banyak orang yang tertarik tuh untuk uh, Oke. join signal itu dan join Signal broker itu, itu. oke. Ah, Dan kemudian pada akhirnya mungkin nggak tahu ya, karena sifat balik lagi sifat manusia itu kan greedy ya. Wah profit terus gitu kan, mungkin ada kecenderungan untuk ini deposit nambah, lebih nambah. banyak, nambah gitu kan, nambah karena wah nambah. Dan pada akhirnya ada satu kejadian sebelum mereka ditangkap gitu ya, ada candlenya itu kayak tiang tiang listrik gitu ya. Tiang listrik, Iya, tinggi banget. dia kasih signal tertentu di jam sekian dan hampir semuanya tuh MC.
hampir semua akun itu MC. Mungkin exit strateginya mereka atau gimana nggak tahu, tapi itu at least profit yang didapat dari sebelum-sebelumnya itu hilang, bahkan modalnya juga ikutan hilang gitu kan. Iya. Pada Yang akhirnya yang menang ini ya adalah si broker. hmm, Akhirnya memang broker juga gitu. Yang tadi itu berarti lebih ke oknum brokernya ya, tapi sebagai penyedia sinyal atau robotnya itu sebenarnya memang memang possible untuk dibentuk sampai sampai mengarah ke waktu tertentu jam tadi atau sebenarnya itu agak-agak kurang possible juga untuk kayak gitu. agak kurang possible sih kalau kita bicara tentang waktu jam sekian kita kasih, karena gimana ya, sangat susah sekali untuk dalam jangka waktu sekian harga market tertentu akan ke sini, itu agak sedikit ini ya, agak sedikit tanda kutip dewa juga atau dukun juga ya, untuk bisa mengetahui hal itu ya, kecuali nah berarti kan logisnya ada indikasi bahwa itu mereka mereka buat sendiri gitu kan untuk Simulasi get, kita buat sendiri. iya. Oke. Ini masih pada yang nanya juga nih, saya coba pin ya, pin ke depan ya. Ini robot trading itu jadinya ada robot atau AI beneran atau enggak sih gitu. Ada, betul, Ya tadi ada dibahas ya. banget, ada banget. Saya nggak bisa sebutkan juga ya, tapi ada kok penyedia jasa robot. Kalau misalnya nih Mas Taufik punya trading style sendiri nih, gitu kan, bla Ya. bla 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 gitu kan. Jadi Nah, pengen request algoritmanya kayak request nih, gimana itu bisa nanya request, ya gitu, bisa. betul, bisa Hmm. banget. Pengen 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 gaya stylenya tradingnya seperti ini nih, bisa scalping, bisa swing, bisa dan lain sebagainya gitu kan. Nah, udah tuh penyedia jasa ini membuat kita robot dengan gaya dan style dari Mas Taufik gitu kan. Nah, kemudian udah Hmm. kita tinggal pakai broker apapun yang pengen kita biasa, mungkin bisa kita pakai juga, barulah kita tempel. Atau mau ganti broker ya bisa. Nanti tinggal kita bayar ke penyedia jasa robotnya itu untuk. Nah, biasanya itu nggak Jadi dijual belikan tuh. Hmm. nggak dijual belikan. Nah, maksudnya nggak dijual belikan robotnya, itu bisa dipakai sendiri atau mungkin orang mau ngikut seperti itu Oh, oke bisa. oke oke. Oke oke oke. Jadi bisa customize personal sendiri dan Customize gitu. ketika kita request pengennya syaratnya apa aja, nanti itu akan ditempel. Itu ketika ditempel itu apakah untuk semua market atau cuma tadi yang forex tadi ya? Mungkin untuk di case ini ada di forex ya. Oh, Kalau bisa di mungkin forex kalau di juga. saham ya, ya di forex. Ya ya. Ini Saya nyambung juga nggak sama pakai robot. betul tuh. Oh hilang. Nah, ini nyambung sama pertanyaan kedua nih. Eh, jadi robot trading ini nggak terkonek ke pasar atau cuma trading bohongan apa benar begitu? Ini yang trading bohongan tuh yang tadi ya, yang tadi kita bahas kalau oknum brokernya itu dia punya chart sendiri di luar dari Hmm. apa harga yang underlying di luar pasar sana ya. Oke, jadi Ya ini betul. ngomong soal hmm, Sorry. Uh, Bener ya, kalau yang tadi trading bohong-bohongan ya, trading bohong-bohongan. Cuman kalau kita mau benar-benar punya robot sendiri gitu ya, bisa gitu. Makanya tadi saya bilang jadi citra robot ini jadi jelek gitu kan. Jadi robot trading itu ya jadi jelek gitu kan. Robotnya dan tradingnya jadi namanya itu jadi dua-duanya tercoreng gitu. Dulu aja baik jadi tercoreng baik gitu. robotnya sendiri maupun trading konvensional pun jadi dikiranya Hmm. tipu-tipu lah gitu. Tipu-tipu itu asumsinya udah negatif duluan, ini enggak gitu. Karena melihat mungkin beberapa yang lagi rame sekarang ini kan. Ini ada yang komen juga kalau beneran robot bisa dibuat seperti yang apa buat dari yang ahli buat apa dia sibuk buat robot-robot sendiri gitu udah kayak dari trading dia sendiri dengan robot canggihnya ya ya juga sih Iya, kalau betul. misalkan dia robotnya udah bisa cuan tadi dibilang 3-5% aja ya kenapa nggak dipakai sendiri gitu buat Iya, betul. memperkaya diri sendiri Kenapa harus dijual lagi gitu kan? kenapa harus jual lagi Gitu.
Jangan-jangan profitnya dari jual robot gitu kan, bukan? Betul. Gitu. Nah tadi, mah tadi kan Hmm. kan citra trading kan juga sudah mulai tercoreng lah gitu. Jadi bahkan ini kan trading kan sebenarnya juga bukan ilmu baru, ilmu yang sudah lama, terus dipakai juga dengan profesional juga, trader yang baik yang caranya nge-swing ataupun yang lebih singkat, daily atau scalping, dan sudah umum lah gitu, baik dengan cara konvensional maupun dengan yang pakai bantuan robot. Nah, untuk teman-teman yang baru belajar, kayak misalkan saya kan dulu waktu pas mau belajar itu eh, ini mungkin karena kena dampak berita yang sangat masif banget, gimana mungkin dari sisi Mas atau mungkin nanti dari sisi teman-teman yang baru ini, gimana teman-teman baru ini bisa melihat bahwa trading ini sebenarnya keilmuan bisa dipelajarin dan bisa mendapatkan gain dari situ gitu. Itu gimana ya, maksudnya yang perlu disiapkan oleh teman-teman yang baru pengen belajar ini gimana, Mas? Oke, oke. Kalau saya apa ya sering banget untuk ngingetin kemudian ke teman-teman juga bahwa trading itu adalah skill gitu kan. Mungkin kalau kita bicara skill ya sama juga ketika kita nyanyi gitu kan atau main bola atau apa. Ya sama juga kita bisa skill dan eh, apa kita bisa pakai skill itu misalnya 20 tahun kemudian atau kita bisa ajarkan ke orang atau kita bisa wariskan ke anak cucu seperti itu atau kapan pula kita bisa trading itu adalah ada skill gitu dan yang namanya skill kita tetap perlu belajar kan. Nah Iya. belajarnya itu juga nggak nggak bahkan nggak cukup 3 bulan sebenarnya, nggak cukup 3 bulan, bisa setahun, bisa bisa 2 tahun gitu kan, sehingga kita bisa mungkin bisa lebih ngerti lah gitu kan, udah ngerasain juga experience-nya ketika trading, ketika ngadepin loss seperti itu dan kita dapat profit gitu-gitu sih. Jadi itu kayak kayak skill sebagai skill. Iya, karena ya eh, mau nggak mau kita juga faktanya di luar sana berita itu sudah di mana-mana lah gitu. Jadi Hmm, nggak itu di Google ataupun di sosial media itu sudah mewabah bahwa bahwa trading ini jadi tercoreng mungkin gara-gara buat trading. hmm. Kalau dari teman-teman Dopsi sendiri ini untuk bisa mengingatkan membernya atau mengingatkan teman-teman komunitasnya itu eh, apa Mas yang perlu dihindari lah supaya tidak tidak terjebak seperti seperti case-case yang kemarin gitu. Oke, mungkin kalau dihindari ya, kita bisa mungkin skemanya uh, Hmm. MLM gitu kan, atau member get member gitu kan, terus mungkin Ini skema uh, skema dari robot tersebut ya. Jadi ya robot sudah tersebut, terus ditawarkan. tipenya Hmm. tipenya yang pendek-pendek tuh scalping gitu, Iya. scalping. Terus yang ketiga itu uh, apa nggak bisa dipakai di broker manapun gitu kan, jadi eksklusif aja tuh. Hmm. Terus keempat gak ada cut loss, karena yakin satu Nggak hari ada cut profit loss. gak ada cut loss makanya gak ada cut loss gitu. Oke. Terus kelima profit terus gitu kan, nggak pernah loss gitu kan, mungkin profitnya Ini satu dua sorry. kalau nggak ada cut loss dia dia posisinya eh, ngelong terus. Maksudnya dia posisi buy ke sell itu. Posisi long Oh, atau habis dua-duanya bisa short bisa long, bisa short bisa oke. long, dan kemudian intinya nggak ada cut loss ya gitu, Hmm. nggak ada cut loss. Terus kemudian ya itu tadi yang bisa hampir 30 mungkin hampir 1 bulan itu profit terus, mungkin ya lossnya 1 2 hari lah gitu. Tapi kayak impossible banget gitu kan gitu sebenarnya, sangat impossible banget sangat. Ya, ini ada naik lagi Mas lanjutan tadi nih, penasaran banget. Kalau gitu mau taunya apa gimana taunya kita mana robot trading yang legit sama robot trading yang mengarah ke penipuan tadi. Tadi kan disebutkan skema dari uh, join di komunitinya ada skema Ponzi atau apa namanya yang dibilang tadi ya Ponzi gitu. Terus Hmm. apa lagi Mas untuk biar tahu
oh ini robot yang legit nih gitu. Kebetulan misalkan kita mau pakai robotnya dia karena nggak ada waktu untuk trading, jadi mau pakai robot aja gitu di forex atau di crypto. Supaya tahu seperti Oke, itu. nah biasanya kalau robot yang bener itu jarang jarang di ini sih, jarang dikomersilkan, jarang Oh, di malah nggak apa itu komersilkan. kan, Jadi lebih ke jarang-jarang banget. Biasanya orang internal udah aja. pakai sendiri aja gitu kan, dia pakai sendiri aja. Cuman yang itu Oke, tadi oke. kunci pertama kalau yang bohong-bohongan, yang tepu-tepu tuh cuma bisa intinya cuma cuma bisa dipakai di satu broker aja. Dia nggak bisa di itu udah Itu pasti. kalau itu pasti itu gitu. Karena terlalu eksklusif banget gitu kan. Karena mungkin Hmm. itu eh, di luar ini mereka ya kalau kalau pakai broker lain gitu ya. Di luar kewenangan mereka gitu kan untuk kalau pakai broker lain gitu kan. Gitu. Hmm. Jadi intinya aku cuma itu aja sih paling paling biasanya pertanyaan pertama itu apakah kita bisa pakai di broker lain gitu atau broker apapun yang ini kita bisa tempelkan robot itu gitu kan. Oh, kita nggak bisa karena bla 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 bla. Udah tinggalin aja itu, tinggalin aja gitu. Sama ini sedikit keluar dari skop tentang robot trading. Hmm. Sempat ada yang ramai juga kayak misalkan copy trade ya. Kayak gitu tuh tetap disamakan dengan robot trading nggak sih mas? Copy trade. Jadi misalkan ada orang yang misalkan saya follow Hmm. Dropstreet, Hmm. terus habis itu uh, buy atau sell di saham-saham, bukan saham lah, mungkin Hmm. di pairnya forex ini gitu. Hmm. Terus kemudian di copy oleh banyak orang. Itu termasuk robot trading atau gimana mas copy trade itu? Kalau copy trade beda ya. Maksudnya itu bukan bukan kalau copy trade itu beda ya dengan robot trading ya. Karena kalau copy trade itu kan kita mengcopy tradingan seseorang gitu kan. Dan artinya Hmm. tradingan seseorang ini nggak pakai robot kan, dia manual dengan bla 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 analisa Manual ya. tertentu gitu gitu kan. Nah itu saya beda beda dengan beda copy trade dengan robot trading beda sih, beda. Oke. Kalau copy trade itu memang ini sulit loh copy trade. Karena nanti kebayang kalau misalkan nggak bisa membuat aplikasi robot tadi karena misalkan kita awam terus belum cukup Hmm. familiar dengan analisa yang harus dibuat gitu. Jadi apakah copyright ini menjadi solusi juga untuk cara cepat untuk bisa bisa apa namanya bisa trading gitu karena kita tinggal kopinya punya orang gitu. Ya sebenarnya bisa bisa sih bisa. Cuman biasanya kendalanya itu adalah balance-nya harus 1:1. Apa tuh Karena alasannya? maksudnya modalnya itu harus 1:1. Jadi misalnya kita copy trade trader tertentu itu modal kita dengan Oh, modal yang kita copy itu harus sesuai, harus satu sama. banding satu atau mirip-mirip ya. Jangan sampai Oh, terlalu jomplang gitu kan karena mungkin nanti uh, lotnya dan lain sebagainya itu di account kita nggak sesuai gitu, artinya risknya terlalu besar seperti itu, jadinya malah bukannya kita ikutan profit malah kita udah boncos duluan gitu kan, udah karena margin call duluan seperti itu sih. Jadi karena tapi beda tapi beda size itu ya. itu bisa sambil sambil belajar mungkin stylenya atau gayanya trading yang kita trade itu. Jangan sampai kita cuma ngopi doang tapi kita nggak tahu nih gitu. Ya gitu kan. Tapi intinya kan untuk belajar gitu kan. Betul betul. Yang kopi itu juga apakah bisa dilakukan sama broker-broker tertentu atau semua broker sebenarnya itu possible untuk dilakukan copy trade atau ada software yang lain lagi untuk ditempelin gitu ke dalam broker kemudian bisa copy trade gitu. Halo, sorry agak putus tadi. Gimana Oh Mas? putus, oh putus. Iya ya. Tadi ngomongin apa ya saya lupa. Oh tentang copy trade. Hmm. Jadi kalau misalkan copy trade Hmm. itu uh, apakah bisa dilakukan dengan broker tertentu aja atau bisa beberapa broker untuk melakukan copy trade? Atau misalkan kayak kita request kayak software tadi, request kayak ke
penyedia jasa copy trade tadi kemudian bisa ditempel ke broker tertentu untuk bisa kita buy and sell-nya ngikut dari copy trade-nya orang gitu. Harusnya bisa untuk kita pakai broker manapun sih ya. Itu possible ya. Brokernya bisa. Oke, oke. Ini terhadap beberapa pertanyaan juga dari yang aku pernah tulis. Nah, ini kan dari teman-teman Dropsit dan Mas Aib sendiri kan tradingnya lebih ke konvensional trading ya, maksudnya Yes, memang manual. nggak memakai robot, manual, kemudian ada ilmunya juga, terus disiplin dan segala macam. Nah, trader kayak Mas Ayub ini, trader pro, itu gimana sih Mas menyikapi keberadaan robot trading ini sebenarnya? Gitu. Terlepas dari oknum-oknum yang punya niat kurang baik gitu. Hmm. Sebenarnya kalau menyikapinya, jadi saya justru ngelihat ya bahwa uh, ada banyak orang yang di luar sana yang sebenarnya tertarik banget dan pengen mendapatkan apa ya, income tambahan mungkin dengan cara belajar trading gitu ya, belajar trading dan sebenarnya antusiasnya itu banyak banget dan sayangnya itu adalah sayangnya mereka sudah tertangkap duluan oleh oknum-oknum ini gitu kan. Jadi ya Hmm, kalau sekarang ya kita rajin rajin apa ya rajin sharing-sharing kepada teman-teman terdekat itu supaya uh, atau siapapun itu yang tertarik dengan trading atau ini kita bisa share tentang pengetahuannya terlebih dahulu supaya mungkin mereka juga sebarkan juga ke orang-orang di sekitarnya supaya mereka nggak tertangkap oleh oknum-oknum yang mau nipu-nipu seperti ini gitu kan. Jadi mulai dari sekitar kita aja untuk educate gitu-gitu. iya, dan Mas Aib kan juga dan timnya juga cukup rutin ya mengedukasi teman-teman ya di grup Telegram Betul. juga. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu, teman-teman bisa mampir ke Instagram bio-nya Doptit.id, nanti join Telegram, link di situ ada ya Mas ya. Atau enggak nanti Ada. teman-teman bisa download download apps Cuan, nanti bisa dicari Doptitnya ada di situ, teman-teman bisa lihat free channel dari Doptit. Di situ Mas dan timnya ada kayak ngasih semacam kayak edukasi gitu Mas dari Doptit mengenai spesifik tentang trading gitu ya. Iya, ada banget. Oh ya, kita mau infoin juga nih, kita akan ada tuh tanggal 29 April kita akan ada webinar. Mungkin teman-teman bisa lihat uh, di Instagram kita juga buat yang mau ikut bisa daftar di sana. Ini ngomongin tentang smart money ya, smart money trading. Mungkin itu jadi salah satu style gaya trading kita juga. Kalau yang pengen tahu itu free banget. Bisa daftar tuh di 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 Instagramnya Dopstreet.id. Tuh. Dan ini tradingnya trading manual Mas ya, konvensional ya. Jadi Yes, tidak itu ada manual tidak ada tanpa robot robotnya. ini tanpa robot, tanpa robot. Robotnya adalah otak kita. Robotnya adalah otak kita. Itu buat misalkan kita baru belajar nih Mas itu. Ini ngomongin ke Hmm. trading juga. Berapa lama sih Mas idealnya biar belajar supaya kita mau mulai memahami tentang konsep trading gitu? Dalam hitungan Mungkin bulan mungkin uh, paling cepet ya kita ngomong paling cepet itu 6 bulan sih. 6 bulan ya. Kenapa 6 bulan? Karena butuh experience-nya gitu kan. Karena itu tapi ini bukan bukan akun demo ya, tapi Hmm. asli ya. Maksudnya kita ngerasain experience-nya ketika kita lagi floating gitu ya, floating loss, floating profit, dan sembari kita belajar gitu, harusnya 6 bulan sampai 1 tahun itu kita udah cukup belajar sih. Oke, oke. Kalau Mas Saif sendiri, market favoritnya market apa, Mas? Market di forex kah, di crypto atau di Kalau saat ini lagi seneng di forex sama di crypto futures ya pakai pakai oh, market. pakai Ya, ya crypto futures lah. futures ya. Bisa long, bisa Ya, short juga. Ya, bisa dua ya. derivatif. Oke, oke. Mungkin karena apa, Mas? Karena bisa bisa long and short atau ada
hal-hal yang spesifik kenapa milih itu Mas? Atau mungkin lebih volatile kali? Kenapa milih itu sebenarnya untuk diversifikasi aja. Jadi kayak misalnya kalau saya tuh pengennya cuan di mana? Cuan di forex, cuan di crypto future, masukin ke saham atau ke Hmm, Bitcoin seperti itu. Jadi menambah gitu kan, jadi menambah. Jadi nggak semua diajar, ada diversifikasinya juga untuk sekian untuk saham sekian. Jadi modalnya dari saham untuk dari profit trading trading itu aja gitu untuk menambah gitu kan untuk menambah gitu. kalau saya dulu mungkin atau bukan saya, mungkin teman yang lain tuh malah kebalikan Mas. Cuan dari saham dimasukin future malah margin call, malah habis, Oh gitu ya, malah hilang ya itu malah hilang. malah hilang malah wajir kok. Tapi emang dulu sempat Eh, waktu awal-awal futures nggak ngerti banget lah. Jadi udah kena margin call tuh udah jadi makanan sehari-hari. Saya pikir margin call tuh kayak top loss aja. Ternyata margin call ini satu hal yang kita harus hindari sebenarnya ya supaya gak kena margin call bahkan. Tapi ya oke, baru dapat konsepnya setelah nyoba-nyoba sendiri gitu dengan akun hmm, akun beneran. hmm, hmm. Oke, menarik. Oke, teman-teman kalau ada pertanyaan nanti langsung aja chat di kolom komentar. Saya sambil ngingetin juga bahwa kita ada giveaway buku spesial dari Cuans. Cukup screenshot live event ini, belum habis nih, kita habis ini mau makan bubaran selesai. Kemudian post ke IG teman-teman, lalu mention IG-nya Join Cuan sama IG-nya dogstreet.id ada di dalam pin komen ini, lalu tulis caption sekreatif mungkin, kita akan undi dan teman-teman yang beruntung, dua pemenang akan kita pilih besok pagi untuk mendapatkan buku dari Cuan langsung kita kirim ke rumah teman-teman. Gitu. Oke, terus tadi Mas akan ada event apa edukasi ya di tanggal berapa Mas tadi Ya, Mas? Dua tanggal sembilan 2 ya tanggal 29 mungkin sebelum lebaran. sebelum Lebaran. Pas nih Iya. sebelum Lebaran, terus habis itu wah udah akhir bulan, udah pada gajian dapat THR, mungkin kalau misalkan ada tabungan lebih bisa dicoba-coba dulu untuk Iya. mulai mulai trading lah gitu dengan uang yang kecil Iya. aja gitu. Karena kan Hmm, ya ini mungkin prinsip hmm. juga ya. Jadi kita start start small karena kalau kita belum bisa mengelola yang uang kecil, pasti juga nggak bisa mengelola uang lebih besar lagi gitu. Jadi start small, jadi start dengan uang yang anggap teman-teman uang belajar lah ya, uang belajar. Jadi ketika loss akan menjadi pelajaran, ketika untung akan menjadi apresiasi buat teman-teman sendiri. Oke, mungkin itu aja. Mungkin ada pesan-pesan lagi yang mau disampaikan Mas Ayub dari Doprit. Oke, cukup itu aja sih mungkin buat remind juga untuk teman-teman jangan kapok buat trading gitu ya. Balik lagi saya ingetin buat trading itu adalah skill gitu ya. Trading itu skill dan ya kita belajar lah sama kalau kita doyan nyanyi gitu kan kita belajar lah. Jangan asah skill kita trading kita supaya kita bisa mature lah di market gitu. Ya, betul. Jadi memang yang saya juga pelajarin, kebetulan saya juga trader yang swing lah gitu. Jadi dibilang musiman ya iya juga. Jadi pas lagi suka, jadi kalau saya sendiri sebenarnya kalau boleh cerita, saya suka market crypto futures Mas, karena pas lagi pengen buka market ya saya langsung join di saat itu juga gitu. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu nanti ketika nunggu sentimen, nunggu apa. Jadi saat itu juga itu lagi ngapain, kemudian ya lebih ke price action. Jadi makanya saya lebih suka marketnya crypto future. Cuman ketika saham pun juga menarik karena relate sama kehidupan sehari-hari, ada aset yang dipegang, lalu sentimen apa yang lagi hotting di sini. Jadi tiap-tiap market punya karakteristiknya masing-masing dan saya masih enjoy sih di sini gitu. Jadi ya memang ilmunya nggak cuma berhenti 6 bulan atau setahun, tapi kayak ilmu yang dipelajarin mungkin hampir seumur hidup ya akan jadi hal banyak yang baru yang kita bisa Ya, pelajarin sih gitu. Uh, Oke, mungkin itu saja. Thank you banget Mas Ayub, teman-teman Dropstate thank udah you. nemenin gue malam-malam ini. Terus abis itu thank you juga atas undangan nanti tanggal 29 kita nanti akan apa namanya bareng-bareng lah join di eventnya Mas Ayub.
Terus jangan lupa juga follow IG-nya dopsy.id, jangan lupa follow IG-nya John Cuans. Terus untuk teman-teman yang pengen belajar tentang trading, bisa follow IG dan Telegramnya dopsy.id, ada di dalam IG story atau di IG bio-nya, atau enggak di apps Cuans, bisa download di link berikut yang ada di pin komen. Oke, thank you banget Mas Ya, Ayub. Sampai ketemu lagi, semoga thank sehat you banget. selalu, sukses semuanya. Thank you. Selamat malam, Thank Mas. you. Malam.